Sekalipun kalian tidak mengakui dan meragukan kehabaiban yang ada di Indonesia ini, simpen di hati kalian. Jangan ajak orang-orang. Pasar Ungu ya orang Palu ya, harusnya ya ngerti lah ya. Lah kenapa jenengan nggak jadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Pencari Ilmu. Nah, teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membahas yaitu tentang video yang viral yang dimana Pasar Ungu ini ikut mengomentari yaitu nasab-nasab Habib Ba'lawi. Namun, Pasar Ungu ini mengatakan bahwasanya buat para pembenci Habib Ba'lawi yang ada di Indonesia ini heran. Jadi Pasar Ungu ini heran, kemana aja kalian itu dulu bahwasanya Habib Ba'lawi ini adalah zuriat Nabi, tapi sekarang ini malah kalian itu mengingkari yaitu mereka ini adalah zuriat Nabi. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Nah teman-teman, jadi Pasar Ungu ini mengomentari nasab Ba'lawi ini bukan berdasarkan kitab, tapi berdasarkan pendapat pribadinya. Berbeda kalau Kiai Imaduddin Al-Bantani ya tentang terkait masalah nasab Ba'lawi ini, yaitu meneliti dengan berdasarkan kitab nasab dan kitab sezaman, filolog, dan tes DNA. Nah oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak videonya. Sama bangsa Indonesia ini sekarang rame katanya Ba'lawi yang ada di Indonesia itu tidak ternasab, habaib yang ada di Indonesia itu berdusta, bohong, palsu, dan lain sebagainya. Kemarin kemana aja? Terus oleh mana Anda dengan ulama-ulama kasar terdahulu yang mengakui mereka? Kenapa sekarang baru rame? Sekalipun kalian tidak mengakui dan meragukan kehabaiban yang ada di Indonesia ini, simpen di hati kalian. Jangan ajak orang-orang. Apalagi kalian bikin statement terus disebarluaskan statement kalian. Nanti ketika penilaian kalian salah, apa yang akan kalian jawab di hadapan Rasul ketika kalian tidak mengaku itu? Apa pertanyaannya? Siap? Enggak malu? Enggak takut? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, jadi itulah ya tanggapan Pasar Ungu tentang orang-orang yang katanya itu membenci para habaib. Nah teman-teman, jadi ya semestinya kita semua ini yang dimana kita ini mengingkari nasab Habib Ba'lawi ini sebagai zuriat Nabi SAW, itu kita ini tidak membenci yaitu zuriat Nabi, tapi kita ini ya teman-teman ya mengingkari nasab mereka itu yang katanya bersambung kepada Rasulullah SAW ya. Bukan kita itu membenci zuriat Nabi, tapi mereka ini mengaku-ngaku adalah zuriat Nabi SAW, tapi mereka ini tidak memiliki bukti, yaitu bukti kitab nasab, kitab sezaman, dan manuskrip filologi dan tes DNA. Mereka ini tidak memiliki bukti itu. Jadi atas dasar apa ya Pasar Ungu ini ya kok bisa mengatakan bahwasanya para netizen, para kaum muslimin ini kok membenci para habaib? Bukan membenci, tapi kita ini mencintai zuriat Nabi yang asli, bukan yang palsu. Nah teman-teman, jadi apa yang telah diucapkan oleh Pasar Ungu ini itu tidak berdasarkan ilmiah ya, tidak berdasarkan yaitu kitab nasab, jadi hanya narasi dan narasi. Coba lihat teman-teman ya, doktrin Habib Ba'lawi ini yang dimana mereka ini selalu mendoktrin para jamaahnya, para muhibinnya. Contoh saja video ini, coba mari kita simak videonya. Saya bahkan pernah ditelepon sendiri ketika dalam salah satu wacana diskusi dia menyampaikan satu argumentasi berdasarkan kitab Mannail Qoton. Kemudian saya punya kitabnya dan saya tahu persis yang disampaikan nggak sesuai dengan kitabnya, maka saya foto kitabnya, kemudian saya sampaikan yang Anda sampaikan tidak sesuai dengan kitab ini, Bib. Kemudian dia dengan argumentasinya, bahkan saya tes, udah kalau memang Anda ngomong seperti itu, baca kitab ini. Ternyata baca pun juga nggak bisa. Akhirnya itu telepon secara pribadi, dia menyampaikan, saya nggak akan memberikan syafaat pada ente di akhirat. Saya pokoknya nggak mau menolong ente di akhirat. Saya jadi berpikir bahwa loh, ini berarti tidak hanya sekedar isu di media, keyakinan di lapangan, faktanya mereka juga merasa punya. Nah teman-teman, jadi itulah ya, padahal ya kiai tersebut itu membuktikan bahwasanya Bib ini loh kitab yang aslinya, nggak seperti yang ente katakan. Malah Habib tersebut itu marah-marah, malah mengatakan saya tidak akan memberi syafaat kepada ente, saya tidak akan menolong ente di akhirat. Loh ente itu siapa ya? Yang memberi syafaat itu siapa ya? Emang ente nabi? Ya teman-teman, yang memberi syafaat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah itu memberi izin kepada Rasulullah SAW untuk memberi syafaat kepada umatnya. Lah ini kok pede amat ya teman-teman ya. Lawang nasabnya saja diragukan ya.
bahkan rungkat. Ini kok malah ya mengancam-ngancam kiai yang meluruskan bahwasanya kitab tersebut itu isinya seperti ini. Disuruh baca kitab malah nggak bisa baca. Ini kan lucu ya teman-teman. Nah maka dari itu ya teman-teman, jadi komentar dari Pasha Ungu ini itu sudah kita bisa menilai ya itu hanya narasi doang, hanya omong doang ya. Jadi tidak berdasarkan kitab nasab, kitab sezaman, filolog dan tes DNA. Jadi tidak ilmiah sama sekali. Jadi umat Islam ini harus berpikir cerdas ya. Jangan mau kita itu dibodoh-bodohi oleh oknum-oknum Habib tersebut. Enak saja ya ngancam-ngancam nanti nggak dapat syafaat, nggak menolong di akhirat. Kan lucu ya teman-teman. Nah teman-teman, jadi ini ada video dari Kiai Nur Ihya tentang terkait yaitu Pasha Ungu ya. Jadi ini dikomentari oleh Kiai Nur Ihya. Oke, mari kita simak apa penjelasan dari beliau. Pasha Ungu ya orang Palu ya, harusnya ya ngerti lah ya. Lah kenapa jenengan nggak jadi wakil gubernur sejak dulu? Kenapa di Indonesia sebelum tahun 2000 nggak ada yang namanya Gojek, Grab atau Uber? Nggak ada. Di Amerika sudah ada Uber, Indonesia nggak ada. Ya saya baru YouTube ini kan ya baru 2 tahun lebih ini lah. Ya kenapa zaman Rasulullah nggak menemukan Google? Ayo. Kenapa Facebook baru ditemukan anak muda Mark Zuckerberg kemarin itu saja? Kenapa YouTube baru kemarin aja? Dulu nggak ada YouTube. Zamannya beda. Inilah yang namanya setiap 100 tahun, 1 abad sekali itu ada pembaharuan, peradaban, pemahaman. Bahkan tentang keagamaan pun, furu'iyahnya itu ada tambahan dan pengurangan. Tergantung kondisi zaman dan makan. Jadi begitu. Jadi misalkan Mas Pasha Ungu misalkan ya, Ungu itu grup band ya. Bela Habib pada peneliti lah, ketinggalan informasi. Kereta jalan sudah jauh, ya dari Surabaya ke Jakarta dengan baru bulan Gresik. Ya oleh sebab itu, semua orang itu sekarang sama-sama belajar. Saya tidak pernah mengaku alim, alamah, tidak pernah, itu fitnah itu. Saya ini orang yang bertorekoh kun aliman, au muta'aliman, au mustami'an, au muhibban. Saya akan menjadi pendengar yang baik. Jika saya pas tidak mendapatkan jadwal khutbah Jumat, saya akan menjadi jamaah biasa. Enggak apa-apa. Ing ngarso, sengkulodo, ing madyo, mangun karso, iso tuturi handayani, iso dadi makmum, iso sembarang iso. Enak urip iku. Jadi enggak boleh kita sombong. Itu nggak boleh mengandalkan ilmu kita, semua itu sama-sama, zamannya beda itu. Nggak ada orang yang paling sekarang alim nggak, ya harus tetap belajar lagi. Kiai pondok pesantrennya walim ya, ketika nyentuh HP produk Cina ya mesti harus belajar lagi dari anak-anaknya, gus-gusnya, santri-santrinya, kan begitu. Wong saya ini termasuk yang ketinggalan zaman, HP saya itu memori 3 giga kok, internalnya cuma ROM-nya itu cuma 32 giga. Ya saya ketinggalan zaman sudah. Sekarang ini nggak laku. HP seperti ini itu sudah ketinggalan. Setiap tahun itu sudah mengeluarkan produk baru. Otomotif dan elektronik itu selalu maju terus melesat. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi itulah ya penjelasan dari Kiai Nur Ihya tentang terkait masalah Pasha Ungu yang ikut komentari tentang nasab Alawi. Jadi Pasha Ungu ini ikut membela yaitu Habib-Habib Alawi dan bingung kenapa akhir-akhir ini banyak pembenci para Habib ya teman-teman. Bukan membenci, tapi kita sebagai muslimin ini harus bisa berpikir cerdas mana keturunan Nabi yang asli dan mana keturunan Nabi yang palsu. Karena kita tidak mau yang palsu ya teman-teman ya. Jadi kita itu mencintai Ahlul Bait, zuriat Nabi yang asli, bukan yang KW. Sebagai contoh ya teman-teman, kita kalau dikasih madu yang palsu, kita mau nggak? Nggak mau kan? Nah seperti itu ya teman-teman. Nah oke teman-teman, jadi itu saja yang ingin saya sampaikan ya, bahwasanya Kiai Imaduddin Al-Bantani ini membahas yaitu, nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi itu ya tentang terkait masalah nasab Habib Alawi itu sudah dibongkar oleh Kiai Imaduddin Al-Bantani bahwasanya mereka itu nasabnya hanya mentok kepada Ubaidillah, bukan kepada Ahmad bin Isa. Karena teman-teman ya, Ahmad bin Isa itu memiliki anak yaitu bukan Ubaidillah tapi Muhammad ya teman-teman. Nah maka dari itu ya, mereka itu nasabnya hanya mentok kepada Ubaidillah ya teman-teman. Jadi mereka ini bukan cucu Rasulullah tapi cucu Ubaidillah, itu saja. Jadi ya harus diakui ya teman-teman ya, mengaku saja ya kalau ente itu bukan cucu Rasulullah tapi ente itu cucu Ubaidillah ya teman-teman ya. Karena seperti itulah ya, mereka ini ya mengaku-ngaku sebagai zuriat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu agar dihormati, agar dipuji-puji, agar dimintai berkah ya, agar ya demi keuntungan kelompok mereka ya teman-teman. Coba teman-teman ya mengaku zuriat Nabi
Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi kalau berceramah sangat jauh dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan lucu ya teman-teman ya, mereka ini kalau benar-benar yaitu cucu Nabi paling terdepan membela sunnah Nabi, bukan menyebarkan cerita-cerita khurafat, bukan menyebarkan ataupun mengajak umat kepada kesyirikan, bukan mengajak umat kepada yaitu kebid'ahan. Ya ini kan keliru ya teman-teman ya. Nah kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Nah oke teman-teman, jika video ini bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Pencari Ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.